Baik, video kali ini kita akan membahas mengenai Modbus Communication, di mana Modbus yang akan kita gunakan yaitu Modbus RTU, dan nanti Modbus RTU ini akan berjalan di pemrograman Python dan digunakan pada Raspberry Pi. Untuk skenario dari komunikasi Modbus RTU nanti adalah Raspberry Pi nanti akan mengambil data dari Modbus simulator yaitu Modbus Slave, di mana datanya akan dibaca oleh Raspberry Pi sebagai Modbus master. Kemudian dari Raspberry Pi data yang akan dibaca oleh Raspberry Pi melalui Python akan dikembalikan lagi ke Modbus simulator, Modbus Slave. Jadi yang akan ditonjolkan adalah komunikasi Modbus RTU, di mana datanya ini merupakan data 32 bit. Kita tahu bahwa Modbus RTU ini komunikasi dengan besar data 16 bit ya. Jadi bagaimana kalau menghandle 32 bit data 32 bit, sistem komunikasinya seperti apa? Nah, nanti akan kita jelaskan di video ini dengan menggunakan pemrograman Python. Untuk pertama kita membuat program dulu ya. Membuat program dulu menggunakan Visual Studio Code ya. Kita buka Visual Studio Code. Kemudian Raspberry-nya kita remote ya dari Visual Studio Code-nya. Jadi kita membuat program membuka program Python di Raspberry menggunakan Visual Studio Code melalui remote SSH. Kita masukkan dulu passwordnya. Kemudian kita buka folder tempat kita ini ya, tempat work ininya ya, tempat file yang akan kita buat ya. Ini ada di folder data. Kita masukkan password lagi. Oke, kemudian ini kita akan menggunakan program ini. Kebetulan programnya sudah saya buat ya. Jadi di program ini komunikasinya menggunakan USB to RS485 ya. Dan di sini pada port USB 0. Kemudian Python sebagai Modbus master atau ini ya, Raspberry-nya sebagai Modbus master di ininya ya, di Python-nya. Kemudian untuk pembacaan data dari Modbus simulator, Modbus Slave ini dengan cara seperti ini. Ini saya baca ya. Saya baca, kemudian datanya saya masukkan ke dalam array. Kemudian saya tampilkan ya. Nah, nanti dari data 16 bit ya, karena datanya adalah 16 bit ya, ada dua alamat yang akan alamat kedua ya, alamat kedua dan ketiga. Jadi ada dua alamat karena 16 bit. Nah, karena 32 bit berarti 16 32 gitu. Jadi pada alamat pertama ini memuat data awal
data 1, kemudian alamat kedua pada data kedua. Nah, di sini kemudian saya tampilkan dalam bentuk array, kemudian setelah itu saya proses untuk mendapatkan nilainya ya ini dengan menggunakan ini ya. Dengan menggunakan formulasi ini ya. Jadi data sebelum diorkan dengan data sesudah dan digeser 16 bit. Nah, kemudian nanti datanya akan dari hasil dari pengolahan data 16 bit tadi menjadi 32 bit akan ditampilkan. Nah, kemudian data itu akan kita kirimkan kembali ya menggunakan perintah ini, master execute ini ya. Jadi karena ada dua data 16 bit maka di sini ada dua ya. Jadi kalau misalkan nanti datanya 64 bit ya berarti ada 4 gitu ya. Karena 16 kali 4 gitu. Dan ini akan berulang ya karena ini looping ya. Jadi skenarionya nanti Modbus simulator Modbus live pada alamat 2 dan 3 akan kita berikan data dan nanti akan dibaca oleh ini program Python ini, kemudian ditampilkan ya, ditampilkan data ininya, data 32 bitnya, dan kemudian berikutnya adalah dikirimkan kembali ke Modbus simulator Modbus live-nya. Nah, ini kita juga harus menjalankan Modbus live-nya ya. Oke, ini kita sudah jalankan. Kemudian koneksi ya. Kemudian USB sudah kita pasang ya. USB to RS485 sudah kita pasang, ada di port 13 dan kita oke. Kemudian kita jalankan ya. Kita jalankan programnya ini. Kita jalankan programnya ini. Nah, di sini membaca tiap detik data yang ada di Modbus Live Simulator ini. Ini datanya kebetulan adalah masih 00 semua. Kita coba kita berikan di sini, misalkan di sini kasih nilai 1 gitu ya. Nanti ditulis lagi ya, dikirimkan lagi, nanti yang menerima adalah di alamat 8. Nah, ini sudah muncul. Kemudian misalkan ini data masih 16 bit ya. Kalau misalkan di sini 1 gitu ya. Nah, di sini 1 juga ya. Nah, sekarang kita coba misalkan datanya itu misalkan 95.000 ya. 95.000 nggak mungkin nanti ditulis di sini ya. Misalkan kita tulis 95.000 gitu ya. Nah, nanti pasti akan ada error ini ya, karena nilai 16 bitnya ranknya adalah cuman ini 65 ini ya. 65 sekian lah ya, 65.000 sekian ya. Jadi ada minus dan plus. Kemudian bagaimana kita akan menuliskan? Berarti kita tuliskan nilai di antara 0 sampai 32 tadi ya. Coba kita kasih nilai 29464 ya, pada alamat 2. Oke ya, langsung diterima ya juga di sini ya, di Modbus Live-nya ya. Nah, kita lihat 29464 ini dan 1 ini nilainya berapa? Nah, di sini nilainya adalah 95.000 ya. Di sini nilai 32 bitnya adalah 95.000. Jadi kalau misalkan kita mau membaca ya, membaca data dari suatu mesin yang nilainya lebih dari 60 ini ya, bilangan integer 65.000 lebih, maka ya harus dipecah seperti ini, 16 bit pertama, 16 bit kedua gitu ya. Kemudian
baru nanti bisa dibaca seperti itu. Kemudian untuk mengirimkannya pun ya juga demikian, karena komunikasi di Modbus ini 16 bit ya. Jadi nanti di pengolahnya sini juga diproses. Jadi data yang akan dibaca itu adalah 95.000 seperti itu. Misalkan kita mau setting suatu nilai yang nilainya itu lebih dari 65.000. Jadi nanti bisa kita inputkan dari dari Python, program Python yang ada di Raspberry, kemudian kita kirimkan ke mesinnya itu. Mungkin nanti di video yang berikutnya nanti kita akan mencoba memberikan suatu nilai di PLC Mitsubishi. Oke ya, jadi seperti itu ya. Mungkin kita coba lagi. Di sini di nilai 29464 ini kita coba ganti menjadi berapa misalkan 31.000 gitu ya. 31.000. Nah, di sini nilai 31.000 dan 1 ini kalau nilai aslinya 32 bit yaitu 96.536 ya. 96.536. Kemudian nilai ini kita kirimkan lagi ke ke Modbus Live-nya, Modbus RTU ya. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi sangat simpel sekali untuk menghandle data yang besar ya, data 32 bit, 64 bit maupun berapa nanti tinggal mengkonversi saja. Kemudian nanti kalau mau mengirimkan harus kita parsing ya, kita pecah menjadi data 16 bit. Nah, gitu. Baik, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa ada di kolom komentar. Kemudian untuk pengembangan aplikasi yang lain nanti ditunggu di video selanjutnya. Baik, ini komunikasi antara Raspberry dengan PC menggunakan Modbus ya, Modbus RTU. Kemudian di sini untuk USB to RS485 menggunakan ini ya. Ini yang ke PC dan ini yang ke Raspberry. Kemudian yang di PC menggunakan Modbus Slave ya, Modbus simulatornya ya. Kemudian di Raspberry-nya menggunakan program Python ya, yang sudah kita remote ya, menggunakan SSH di Visual Studio Code. Ini misalkan kita kirim di sini, kita tulis 29464 itu ya. Oke, nah ini sini ya. Nah, ini terbaca di nilai 32 bitnya adalah 95.000. Nah, gitu ya. Jadi kalau datanya lebih dari 65.000 ringnya, maka ya harus 32 bit ya. Nah, jadi menggunakan 2 alamat. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa menggunakan program seperti ini. Baik, video saya cukupkan. Terima kasih untuk yang sudah melihat video kali ini, dan ditunggu video-video selanjutnya di channel YouTube ini. Terima kasih.